Halo semuanya, perkenalkan saya Mazia Zalikayana dari kelompok 2 kelas 3 SIMD. Jadi kelompok kami akan menjelaskan analisa yang kami dapatkan terhadap perusahaan Traveloka. Saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance Traveloka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Aldi Rivaldi Saputra dengan NPM 2311176. Lalu ada Aldo Vanda Haflah Setiawan dengan NPM 1831057. Ada Anisha Putri Nadia dengan NPM 2311063. Lalu ada Kenny Wilson dengan NPM 2311168. Saya sendiri Mazia Zalikayana dengan NPM 2311131. Dan yang terakhir itu adalah Syifa Nur Islami dengan NPM 2311183. Sebelum saya menjelaskan tentang Good Corporate Governance-nya Traveloka, jadi saya akan menjelaskan apa itu Traveloka. Traveloka itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring atau online. Traveloka ini didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Traveloka ini merupakan salah satu perusahaan startup unicorn asal Indonesia yang mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata. Selanjutnya adalah corporate governance atau tata kelola perusahaan Traveloka. Jadi tata kelola perusahaan Traveloka itu ada 5. Yang pertama accountability. Saat ini Traveloka berencana untuk melakukan initial public offering. Yang kedua ada fairness. Traveloka memberikan keadilan untuk seluruh stakeholder-nya. Yang ketiga itu ada transparency. Informasi yang disediakan oleh Traveloka itu cukup jelas, detail, akurat, dan mudah dijangkau bagi pihak yang bersangkutan. Keempat ada independence. Traveloka ini memiliki values dan unique point yang menjadikan Traveloka mampu bersaing hingga saat ini. Yang terakhir itu ada responsibility, jadi perusahaan Traveloka ini telah mengelola perusahaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisha. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk di bagian kedua yaitu organization structure. Untuk struktur organisasi di perusahaan Traveloka, mereka memiliki 3 tingkatan. Itu pertama top manajemen. Top manajemen itu terdiri atas kelompok yang relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Dikatakan top manajemen karena mereka berada di puncak tingkat manajerial. Mereka adalah orang-orang yang memegang jabatan tinggi dalam suatu organisasi. Mereka bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap manajemen organisasi yang bersangkutan. Tugas dan peranannya yaitu menerapkan kebijakan operasional dan mengarahkan organisasi dalam berinteraksi dengan lingkungannya baik mikro maupun makro. Lalu untuk yang kedua itu middle management. Middle management atau manajemen menengah mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Manajemen menengah mengarahkan kegiatan manajer lain dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kebijakan organisasi. Lalu yang paling terakhir yaitu low management. Low management merupakan tingkatan yang paling rendah di dalam suatu organisasi di mana seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Lalu kita akan menuju ke struktur organisasinya. Yang pertama sudah saya sebutkan sebelumnya, top manajemen itu dia terdiri dari presiden direktur dan general manager. Tugas dari presiden direktur itu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Lalu untuk general manager, tugasnya yaitu pertama mengawasi dan menjaga kegiatan perusahaan yang anggaran yang dimiliki, lalu menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi. Lalu untuk middle manajemennya, yang pertama terdapat manajer accounting yang tugasnya membuat laporan keuangan dan mengatur alur kas. Lalu terdapat manajer marketing yaitu menjalin relasi dengan konsumen, membimbing dan membina karyawan di bagian pemasaran, dan melakukan planning dan analisis pemasaran. Lalu juga terdapat manajer personalia, yaitu dia membantu general manager dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan, melayani dan dalam proses perekrutan dan mengawasi evaluasi kinerja. Lalu untuk low management itu dia terdapat tour and travel. Dia tugasnya melayani feedback konsumen, memantau kompetitor, menawar dan promosikan produk dan jasa kepada konsumen, lalu menjual produk dan jasa pariwisata. Lalu terdapat juga ticketing,
yang tugasnya menjaga dan memantau stok, menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan tiket. Lalu dan yang paling terakhir itu messenger, dia tugasnya memproses data dan pengiriman tiket bekerja sama dengan ticketing. Yang ketiga yaitu form and legality of business entities atau bentuk badan usaha dan legalitas. Bentuk badan usaha dari Traveloka atau nama lainnya PT Trinusa Travelindo yaitu perseroan terbatas atau biasa disebut PT. PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang dimana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Traveloka juga memiliki anak perusahaan bernama Traveloka Service dengan bentuk usaha PT Ltd asal Singapura, yang mana kepanjangannya adalah Private Limited. Bentuk dari PT Ltd ini adalah sebuah bentuk usaha yang membatasi pemegang saham, yaitu para pemegang saham tidak bisa menjual atau mengalihkan saham mereka tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Legalitas. Dalam hal pengajuan izin usaha di bidang industri pariwisata, Traveloka juga perlu memperhatikan kualifikasi baku lapangan usaha tersebut KBLI dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tersebut BPS nomor 19 tahun 2017. Berdasarkan KBLI, kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi 1. Perencanaan komponen perjalanan wisata seperti sarana wisata, tempat wisata, serta objek dan tarik wisata. Kedua, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata. Ketiga, penyediaan layanan wisata yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Keempat, penyediaan layanan angkutan wisata. Kelima, pemesanan akomodasi, tiket ke destinasi wisata, tempat konvensi, serta restoran. Selanjutnya, pengurus dokumen perjalanan seperti paspor, visa, maupun dokumen penunjang lainnya. Selanjutnya, melakukan penyelenggaraan kegiatan ibadah serta kegiatan inisiatif lainnya. 3. Kode KBLI. Traveloka pengusaha penyedia layanan jasa pemesanan tiket dan hotel secara daring tidak mendaftarkan 3 kode KBLI, diantaranya 1. Kode KBLI 63122, artinya portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial. Kedua, kode KBLI 58200, artinya penerbitan piranti lunak atau disebut software. Ketiga, kode KBLI 79111, atau artinya aktivitas agen perjalanan wisata. Selanjutnya, izin usaha industri atau disebut UIU. Peserta harus dipenuhi UIU di antara lain. Pertama, memiliki akun SNINS atau disebut Sistem Informasi Industri Nasional. Kedua, memiliki surat keterangan bagi perusahaan industri, artinya yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi kawasan industri. Menyampaikan data industri. Keempat, telah dilakukan verifikasi teknis. Selanjutnya, izin perluasan usaha. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapati izin perluasan usaha antara lain: 1. Telah menyampaikan data industri. 2. Telah dilakukan verifikasi teknis. Oke, sekian dari presentasi saya. Halo, saya Kenny Wilson. Saya akan melanjutkan menjelaskan bagian core value, culture, dan facts. Nah, yang pertama adalah core value. Core value dari perusahaan Traveloka ini ada 5. Yang pertama adalah empathy atau empati. Yang kedua ini adalah intellectual honesty atau kejujuran intelektual. Nah, yang ketiga adalah dedication atau dedikasi. Yang keempat ada humility atau kerendahan hatian. Yang terakhir curiosity atau rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya kultur di Traveloka ini adalah perpaduan antara spirit startup dengan budaya corporate. Nah, dengan mayoritas karyawan adalah anak muda, kita mendorong keinginan karyawan untuk melakukan discovery dalam segala hal. Selanjutnya ada facts atau fakta. Nah, fakta dari perusahaan Traveloka ini adalah dengan rangkaian lebih dari 20 produk dan layanan, mencakup 3 pilar utama perjalanan, layanan lokal, dan layanan keuangan.
Traveloka melayani kebutuhan harian, mingguan, dan bulanan pelanggan serta aspirasi jangka panjang mereka. Fakta yang kedua adalah perusahaan Traveloka didirikan pada tahun 2012 dan berkantor pusat di Indonesia. Traveloka telah berkembang pesat ke 8 negara di kawasan APAC atau Asia Pasifik, menawarkan solusi end-to-end untuk kebutuhan gaya hidup pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan di sini menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi dengan tata kelola perusahaan, struktur organisasi perusahaan, fungsi dan juga core values yang baik, beserta legalitas yang lengkap, akan tercipta perusahaan yang baik dan teratur pula, dan juga berlaku sebaliknya. Untuk Traveloka sendiri sudah memenuhi segala aspek yang ada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu saja analisa yang kami dapatkan untuk perusahaan Traveloka. Sekian, terima kasih.